something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo Sagittarius, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta Sagittarius ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau ngobrolin tentang asmara. Sagittarius selama 30 hari ke depan bakal nemuin apa aja. Dan ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan kamu ya. So, pakai logika aja kan nggak mungkin nasib semua Sagittarius kembar, oke? And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian batin, diberikan ketenangan jiwa, diberikan kejernihan pikiran, dan diberikan kebeningan diri. Sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat, mendapatkan solusinya dengan mudah diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi, oke? Ini adalah reading untuk couple dan single. Couple itu yang sudah punya pasangan atau memang sudah memasuki satu hubungan yang serius. Atau kalau misalnya pacaran, tunangan, keluarga udah saling sama tahu ya. Bukan cuma sekadar wacana atau rencana. Tapi kalau misalnya hubungan kamu masih on off, berarti kamu masuknya ke single ya. Oke, kita akan lihat untuk couple dulu. 30 hari ke depan, dan kita akan lihat juga situasinya untuk saat ini ya. Buat kamu yang couple. Oke. Untuk yang couple yang sudah menikah, oh oke. Sudah menikah atau sudah kayak memasuki satu hubungan yang serius ya. Oke, ada The Runner, ada The Chaser. Satu setel. Oh. Ya, ini nggak tahu kenapa ya, sering muncul di dalam kehidupan berpasangan ya. Jadi memang kadang-kadang kehidupan berpasangan itu kompleks ya. Tidak selalu semanis yang para jomblo-jomblo bayangkan gitu loh. Ini buat kamu yang couple itu, kamu punya koneksi soulmate, twin flame, atau di kehidupan sebelumnya itu memang pernah ada kayak soul family gitu ya. Ini buat kamu dan ternyata memang kamu punya hubungan seperti itu dan akhirnya menikah. Tapi somehow, iya entah bagaimana, karena memang yang namanya dalam hubungan itu selalu ada ujiannya, dan ini memang beberapa dari kamu tuh mikir kayak enakan single ya gitu loh. Enakan single, enak, nggak tahulah ada permasalahan apa, karena di sini pun muncul the runner, ada the chaser, artinya ada salah satu yang pergi dan ada salah satu yang mengejar. Ya, ada. Dan ini terjadi saat ini ya, saat ini dalam kehidupan yang couple, sekalipun mungkin belum berpisah secara resmi. Tapi ada the runner, ada yang pergi, ada mungkin kalau bukan pergi, dia mulai cuek gitu ya. Mulai cuek, mulai sering pulang malam, bahkan mungkin beberapa kali nggak pulang, mulai cuek. Sementara di satu pihak mungkin di sini adalah kamu yang terus bersabar menantikan dia kembali ya. Oke. Dan padahal di sisi lain ada seseorang yang pengen ngajakin kamu keluar, atau ada seseorang yang lain di luar dari pasangan kamu yang mulai pendekatan kepada kamu ya. Sepertinya dia mungkin menyadari sebuah potensi akan kamu dan pasangan kamu ya, pada akhirnya dia memberanikan diri untuk mendekati kamu. Nah, ya inilah warna-warna dalam kehidupan berpasangan. Nggak selalu indah, nggak selalu manis ya. Oke. It's okay sayangku, mungkin kamu yang berada dalam situasi ini nggak usah kayak ketakutan gimana ya. It's okay, nggak apa-apa kok. Kejadian-kejadian dalam kehidupan. Dan Bunda mau tarik. Oke. Oh, ini mah judulnya. Covernya ya. Oh, oke. Nggak perlu khawatir sayang, karena ini ya
gimana ya? Buat kamu yang couple, yang saat ini mungkin ada the runner, ada the chaser ya, artinya ada satu pihak yang mulai kayak, menghindar-menghindar, mulai nggak bahagia, bla bla bla, dan kemudian juga ini ada hadir seseorang yang mulai mengejar cintamu. Tapi di sini saya lihat pernikahan kamu atau hubungan kamu ini masih bertahan, karena apa? Eee, Keluarga kedua belah pihak itu turut membantu atau turut mendamaikan dan turut menenangkan ya. Dan akhirnya ya udah hubungan ini bertahan, hubungan ini pun akan long lasting gitu karena memang ini ada pertimbangan keluarga udah sama kenal. Apalagi di Indonesia ini ya, kalau buat kamu yang mungkin menikah dengan orang asing agak sedikit lebih sulit. Tapi kalau kamu menikah dengan sama-sama orang Indonesia dan keluarga itu hubungannya baik, saling kenal, ini keluarga yang akan membantu dalam hubungan kamu sama si dia ya. Dan ini masih bisa diselamatkan ya. Oke. Hubungan kalian akan membaik, tapi memang entah bagaimana ini sepanjang hubungan kalian ini akan diwarnai dengan karena di sini ada ular ya, artinya memang selalu ada orang-orang, apa ya, orang-orang yang mencoba untuk, merusak hubungan kalian, bisa jadi orang ketiga atau bisa jadi ada orang yang menghasut ya, menghasut salah satu supaya hubungan kalian bubar, ya ini adalah ujiannya. Ya mau nggak mau dihadapi. Dihadapi komitmen berdua bahwa apapun yang terjadi, apapun yang datang dalam hubungan kalian itu ya diselesaikan, dengan penuh tanggung jawab, begitu sih ya, oke? Ini buat kamu yang couple dan apakah saran dari semesta buat kamu yang couple atau berpasangan? Oh, hungry like the wolf. Oke. Ini ada saran yang lucu banget sih ya. Ini terutama buat yang sudah menikah ya, kalau buat yang belum menikah, iya mungkin bisa diwujudkan dalam hal yang lain. Karena begini, ini buat kamu yang sudah menikah. Mmm, ini oke, ada solusi buat kamu yang couple. Solusinya mungkin agak gimana, karena ternyata ya, jadi orang itu banyak sekali dalam hubungan pasangan suami istri itu yang, mengesampingkan urusan di atas kasur ya. Jadi banyak yang seperti itu, padahal itu sebetulnya tuh penting gitu ya. Dan karena pikirnya sih, "Ah, cinta aja cukup." Padahal ternyata itu nggak cukup dan akibatnya apa, ketika ada pengabaian di hal tersebut dan itu tidak dibicarakan, akhirnya ya gitu deh ya, ada rasa-rasa ketidakpuasan begitu. Dan ini sebetulnya buat kamu, nggak tahu ya, karena mungkin terlalu banyak doktrinasi bahwa itu, seks adalah sesuatu yang tabu, terus kemudian nggak boleh dibahas, nggak boleh dipelajari dan akhirnya itu membuat kamu kayak biasa-biasa aja. Padahal ini sebetulnya kalau dari kartu yang ini dan ini adalah saran dari semesta, di dalam dirimu tuh ada kayak semacam binatang liar gitu ya. Ada semacam binatang liar yang perlu untuk dilepaskan. Dan, mmm, ya ini artinya apa sih, kamu tuh bisa ekspresikan diri kamu, kamu bisa explore ya, bisa bersenang-senang gitu dengan tubuh kamu. Dan ya karena segala macam doktrin yang tertanam apalagi di Indonesia itu mengakibatkan kayak nggak boleh nggak boleh nggak boleh gitu loh. Dan, apa ya bahasanya, ekspresi liar yang ada di dalam diri kamu tuh sebetulnya menunggu untuk dikeluarkan. So, lakukan hal ini untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan ya. Bebaskan saja, ekspresif aja, oke? Tidak perlu mikir bahwa, "Ah, ini kan nggak boleh, ah, ini kan tabu." Nggak perlu seperti itu ya. Ekspresikan saja, explore gitu loh. Karena memang seks itu kan diciptakan untuk, sebenarnya untuk apa ya, untuk manusia itu benar-benar explore, bersenang-senang gitu dengan pasangan ya. Dari situ tumbuh cinta.
Dan apakah yang perlu kamu lakukan lagi selama 30 hari ke depan buat kamu yang couple? Kira-kira apa sih yang perlu dilakukan untuk bisa memperbaiki hubungan kamu bersama dengan si dia? Oke, ini buat kamu yang sering stres ya. Sering stres nih gampang banget. Deep breathing itu artinya fokus pada nafas dan tarik nafas yang dalam ya. Pada saat kamu emosi sama pasangan, pada saat kamu merasa sedih, cukup tarik nafas saja yang dalam. Gitu. Itu untuk membuat perasaan kamu atau apa yang kamu rasakan itu menjadi lebih baik, lebih tenang. Ya, lebih baik, lebih tenang. Kenapa? Ketika kamu merasa lebih tenang, maka kondisi-kondisi itu biasanya akan ikut membaik. Pelan-pelan ya, enggak tiba-tiba mak jegagi, mak bedunduk, enggak seperti itu sistem semesta. Pelan-pelan dan kamu tenang, tiap hari tenang, makanya Bunda sering healing, benerin dulu kameranya ya. Makanya Bunda sering healing karena kenapa? Ya ini penting sebetulnya ya. Hanya dengan merasakan ketenangan saja ya. Apa yang tertata di dalam itu akan menata realita di luar. Oke. Apakah lagi yang perlu dilakukan buat kamu yang couple? Perbanyak relaxing dengan musik ya, banyak mendengarkan musik-musik yang menenangkan. Jangan musik-musik yang hardcore gitu ya, jangan ya. Itu malah bikin kamu tambah stres. Dengerin musik-musik karena ini Bunda lihat bahwa sebetulnya segala solusi dari persoalan kamu ini harus mulai dengan yang namanya ketenangan. Dan ini hal-hal ini yang keluar adalah hal-hal yang membuat kamu membantu lebih tenang. Nanti kalau udah batin kamu tenang, itu tuh tiba-tiba kayak solusi tuh muncul sendiri. Oh, ternyata aku harus lakuin ini gitu loh. Dan itu memang harus kamu alami sendiri ya, oke? Nah, beneran kan? Ini saran-saran yang muncul ini semuanya adalah membuat kamu untuk lebih rileks, lebih tenang ya. Nyalakan aromaterapi, wewangian-wewangian. Kalau misalnya bisa meditasi, silahkan belajar meditasi ya. Tapi wewangian-wewangian ini boleh banget untuk kamu coba ya, boleh banget untuk kamu coba, oke? Well, kurang lebih begitu untuk kamu yang couple. Ketika kamu tenang, maka kamu bisa melihat solusinya dengan mudah ya. Dan Bunda akan beralih ke kamu yang single atau jomblo. Halo. Apa kabar buat kamu yang jomblo? Nggak perlu sedih just because you are jomblo or just because you're single. Kamu nggak perlu sedih kok hanya gara-gara jomblo ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dinikmati saja kejombloan kamu, dinikmati saja kesepian dan kesendirian kamu, enggak apa-apa. Ya, selaras dengan semesta, kemana semesta membawa. Dinikmati saja semuanya, dinikmati saja, oke? Kita akan lihat buat kamu yang single, ya, atau buat yang jomblo. Oke. Ini keluar lagi ya. Tadi muncul di Sagittarius couple. Ya. Ini buat yang single, kalau Bunda lihat kamu sering ditolak atau ditinggalin ya? Kalau nggak ditolak, ditinggalin nih. Ya. Oke sayangku ya. Nah, oke. Jadi gini, buat beberapa kamu yang single, ini kalau Bunda lihat, ini kamu sering ditolak, sering ditinggalkan. Bukan sering sih, pernah ya. Kalau sering kan kesannya kayak gimana. Padahal kamu mengira kamu dan dia tuh punya koneksi soulmate atau twin flame. Ya, punya koneksi twin flame atau soulmate. Nah, beberapa dari kamu itu terjebak pada keruwetan seperti third party atau misalnya orang udah punya pasangan tapi kamu tetap deketin aja, kamu tetap terima cintanya, ya. Kenapa Bunda bilang keruwetan? Ya sebetulnya karena ya itu tadi ya, third party itu ruwet ya, hubungan 2 orang itu lebih mudah daripada hubungan 3 orang. Nah ini hubungan 3 orang, kamu bayangin aja gitu loh, 2 orang aja kadang-kadang tuh udah jelimet, ruwet. Ini kamu hubungan sampai 3 orang.
Nah, ketika kamu masuk dalam hubungan seperti ini, maka siap-siaplah dan terimalah konsekuensinya yang namanya kamu juga ikut dalam siklus keruatan mereka. Dan ini beberapa dari kamu juga punya siklus ditinggalin, ditolak ya. Padahal ini kalau misalnya Bunda lihat, ini ya karena apa ya, tarot itu kebanyakan memang berbicara tentang twin flame, soulmate, dan kalau misalnya kamu sudah berpikir bahwa dia itu adalah twin flame kamu, itu biasanya akan sulit untuk move on gitu loh. Kamu tidak akan terbuka terhadap orang lain. So kalau Bunda sih mungkin lebih baik untuk apa ya? Sorry buat suaranya. Kalau menurut Bunda sih lebih baik untuk kamu lepaskan dulu deh konsep-konsep seperti itu ya gitu loh. Lebih baik hidup senyatanya dulu ya. Hidup senyatanya. Kalau misalnya memang kamu menganggap dia twin flame dan berpisah, ya udah gitu loh. Nggak usah kebawa-bawa. Gitu aja sih, karena banyak sekali memang ada yang beneran twin flame, ada yang beneran twin soulmate, tapi lebih banyak lagi yang halu gitu loh maksud Bunda. Lebih banyak yang halu perkara twin flame dan soulmate. Sudahlah lepaskan dulu ya segala label-label itu dan hidup senyatanya. Oke? Karena ini Bunda lihat untuk jomblo-jomblo ini kebanyakan adalah keruwetan-keruwetan yang sebetulnya diundang sendiri gitu sayang. Tapi Bunda akan lihat ya, selama 30 hari ke depan ini bagaimana. Oke. Iya. Wow. Nah, berita bagusnya buat kamu yang jomblo ya, terlepas dari segala keruwetan-keruwetan ini ya. Keruwetan-keruwetan artinya mungkin kamu on off karena terlibat terpati lah, terus kemudian ditinggalkan lah ya. Dalam 30 hari ke depan karena di sini ada ship, ada kapal, dan ada orang naik sepeda. Ini akan ada seseorang hadir dalam kehidupanmu dan ini datangnya dari jauh loh, bisa jadi mungkin kayak long distance relationship atau seseorang datang dari jauh, memang datang dari jauh dan ini kemungkinan kamu akan ada pertemuan ya selama 30 hari ke depan ini. Pertemuan mungkin kamu udah LDR-an gitu ya, mungkin udah berhubungan LDR-an dan ini ada sesuatu kamu akan bertemu sama dia itu deg-degan banget ya, dalam waktu 30 hari ini dan ini benar-benar akan ada pertemuan. Pertemuannya asik banget ya, 3 kartu ini membicarakan tentang kedatangan, tentang pertemuan dengan seseorang yang kamu anggap penting, yang memang kamu sudah punya koneksi sama dia, artinya mungkin udah WhatsApp-an, udah, apa ya namanya, calling-calling-an gitu ya. Tapi yang misalnya kamu belum WhatsApp-an dan memang bener-bener lagi kosong, nggak ada siapa-siapa, ini, eee, kamu akan bertemu. Ya entah mungkin bertemu secara nggak sengaja atau apa dan akan ada crush ya. Crush itu artinya ada naksir-naksiran, ada bunga-bunga gitu loh, bunga-bunga di mana-mana ya. Ada deg-degan gitu, "Bunda aku deg-degan, Bunda aku gemeter lihat dia." Oh itu kamu belum makan. Jadi kayak gitu ya, kayak ada kamu ketemu dengan seseorang dan kamu tuh merasa kayak gitu loh, ada kayak semacam tarikan. Jadi selama 30 hari ke depan ini ditungguin ya, karena memang akan ada seseorang hadir buat kamu. Oke, akan Bunda buka sedikit, kasih bocoran sedikit untuk ah, oke, 3 deh, buka buka 3 ya. Oke. Well, ini zodiaknya adalah Pisces, Scorpio, Cancer, lalu ada Sagittarius, Aries, dan Leo, lalu kemudian di sini juga ada Capricorn, Taurus, dan Virgo ya, jadi ada 9 zodiak kurang lebih. Orangnya kayak apa sih? Orangnya ini mungkin agak mudah tersinggung ya dianya. Terus ya orangnya agak mudah tersinggung dan dia sih aku lihat sih nggak pelit ya, artinya mungkin dia banyak royal. Jadi misalnya kayak pergi sama-sama itu dia it's okay neraktir gitu, keluar uang tuh nggak masalah sama sekali ya. Kurang lebih ini. Mmm, oke Bunda akan coba tarik untuk bantu inisialnya ya, supaya gampang. Oke untuk inisialnya Bunda akan bantu tarik inisialnya dia ya, yang akan datang nih. Seseorang dari jauh, wow siapakah dia ya? Penasaran nggak sih? Bunda jadi ikut deg-degan ya?
Ada Bunda bukan Sagittarius. Oke, di sini ada L Lucinta Luna. Tambah cantik loh ya dia ya. Ada B Bravo. Ada H Hotel. Ada WW Gombel. Ada G Gajah. Ada M Mama. Ada X Extra. Ada D Delta. Ada N Nona. Ada J Jakarta. Ada S Susu. Terus kemudian ada F Fanta dan ada I India. Kurang lebih itu inisialnya dia yang akan datang. So congratulations ya. Selamat, baik-baik ya. Artinya kalau misalnya udah datang ya dijaga, kamu jangan bikin ulah lagi. Oke. Dan kita lihat saran dari semesta ya, supaya orang ini nggak kabur-kaburan lagi. Tapi gini ya, kalau nggak mau sih dia kabur dari dalam kehidupanmu, kamu perlu punya sikap kayak let go ya. Artinya misalnya orang ini jodohku ya, syukur alhamdulillah, nggak punya udah. Perlu punya sikap seperti itu, jangan terlalu melekat. Terlalu melekat tuh artinya kamu sangat ingin memiliki dia, maka dia biasanya akan lepas ya, malah justru akan pergi. Oke. Oh iya, ini memang pesan dari semesta adalah kalian ini memang lovers, memang jodoh. Ya. Seseorang datang dari jauh. Ya akan ada pertemuan dengan seseorang yang datang dari jauh. Ya, dan kalian ini terikat dalam sebuah memang percintaan. Ini the lovers sih, we are the lovers ya, oke. So, kira-kira apa lagi sih ya kalau secara praktikalnya atau secara praktisnya apa yang kamu bisa lakukan selama 30 hari ke depan ini? Wahai Sagittarius. Ya, ini buat beberapa Sagittarius itu bersenang-senanglah sayang ya, bersenang-senanglah. Lakukan aktivitas-aktivitas yang membuat kamu senang, bikin kamu happy, nggak apa-apa kok ya, lakukan aja. Bersenang-senanglah untuk mempertahankan karena hati yang senang, perasaan yang senang itu akan mengundang peristiwa-peristiwa yang baik dari dalam kehidupan kamu, oke? Ya, beberapa untuk Sagittarius perempuan ini malah sebetulnya punya problem di bagian kandungan ya, entah rahim atau ovarium. Mungkin punya kiste atau miom atau semacamnya itu, atau bahkan ini yang buat yang single ya. Biasanya hal ini terjadi karena luka batin, so buat kamu yang single atau yang jomblo, yang perempuan khususnya, maafkan. Maafkan diri kamu sendiri, maafkan orang-orang yang pernah melukai kamu. Maafkan ya sayang. Demi kesehatan kamu sendiri ya. Pijet ya sayang. Oke, lakukan pijet supaya lebih rileks ya. Pijat itu fungsinya adalah rileks, tubuh rileks, terus kemudian breaking state atau merilis memori-memori yang buruk, yang memori-memori yang sering ditinggalkan tadi atau bagaimana ya, dirilis ya. So, pijat itu bagus banget. Selain bagus untuk kesehatan, pijat itu juga bagus untuk kesehatan mental. Oke, kesayangan kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya readingan ini resonate buat kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar ya. Namun kalau kamu gak ada budget, tungguin Bunda live di YouTube ya. Bunda sering ada free reading di YouTube. Oke? Jadi nyalakan loncengnya, terus kemudian di sebelahnya itu diklik tombol all atau semua. Iya, karena dari situ nanti dari situ begitu dapat notifikasi kalian bisa langsung tanya ke Bunda, langsung ditulis gitu pertanyaannya ya. Terima kasih Sagittarius, aku mendoakan segala yang terbaik untukmu. I love you Sagittarius, bye-bye.